Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ferdiawandini dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya adalah menggambar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sel. Yang pertama adalah pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal uniseluler, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungsi dan protozoa, atau dari banyak sel multiseluler. Pada organisme multiseluler terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel fungsinya yang menjadi dasar hierarki hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang direncanakan sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Skelenden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikrobis terhadap tumbuhan dan ditemukannya sel. Selanjutnya adalah struktur sel dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintah selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyo. Pro artinya sebelum dan karyo artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik tersebut, sitoplasel. Prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Ciri-ciri sel prokariotik: 1. Memiliki membran plasma, memiliki nukleat RNA atau DNA. 2. Memiliki sitoplasma. 3. Tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Struktur sel dinding sel terdiri dari peptidoglykan. Senyawa ini menyebabkan dinding sel bersifat kaku. Membran plasma. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Nukleat merupakan wilayah yang merupakan tempat DNA yang sel terletak. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Flagella merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Sel eukariotik. Eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur yang lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus. Dinding sel eukariotik pada umumnya lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel prokariot. Membran sel. 1. Membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid impermeabel atau selektif. 3. Berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel nukleus. Memiliki membran sel nukleus. Terdapat nukleus yang berfungsi mensintesis RNA
Sitoplasma meliputi isi sel di luar inti sel, terdiri dari cairan yang disebut sitosol yang terdapat berupa dari fase sol dan gel. Selanjutnya adalah perbandingan sel prokariot dan eukariot. Contoh organismenya: prokariot, bakteri dan ganggang hijau biru. Eukariot, protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan ukuran selnya, prokariot umumnya 1-5, sedangkan eukariot umumnya 10-100. Metabolismenya: prokariot anaerobik dan aerobik, sedangkan eukariot aerobik. Organelnya: prokariot sedikit atau tidak ada, sedangkan eukariot nukleus, mitokondria. DNA: prokariot sirkular dan sitoplasma, sedangkan eukariot sangat panjang terdapat dalam inti sel. Sitoplasma: prokariot tidak ada sitoskeleton, sedangkan eukariot sitoskeleton tersusun dari filen protein. Pembelahan sel: prokariot kromosom memisahkan diri oleh adanya pemisah, sedangkan eukariot kromosom memisah melalui gelanggang pembelah. Bagian komponen sel: membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semiplasabel. Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lain. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi: 1. Melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. 2. Memperkokoh sel. 3. Mencegah agar sel tidak pecah. 4. Menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Di dalam sel inti sel nukleus terdapat nukleus oleh benang kromosom. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau bisa disingkat RE. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel nukleus. Ribosom. Ribosom terbentuk butiran-butiran bulat yang terletak sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang solider atau hidup sendiri terpisah. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencerna. Vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel pada sel tumbuhan yang sudah tua. Vakuola tampak berukuran besar, berisi cadangan makanan dan bumi. Plastida. Plastida merupakan benda bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil, disebut juga kloroplas.
sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat jenis sel vakuola yang berukuran besar dan plasmida yang